Bismillahirrahmanirrahim. Udhiyah atau kurban bagian yang kedua. Mengingat waktu, saya hanya membaca yang ada saja di sini ya, tidak membaca kitabnya. Saya bawa tapi karena waktu ini. Langsung kita bahas lanjutan dari yang kemarin. Ya, ada bagian yang kemarin belum saya jelaskan, yaitu tentang syarat sahnya berkurban. Yang kemarin itu sedikit saya sampaikan terkait dengan hewan kurban adalah hewan yang memang secara fisik dia itu sehat, ya, tidak ada cacat yang menyebabkan kurangnya nilai dari hewan kurban tersebut. Maka hewan kurban yang matanya buta atau satu saja, umpamanya matanya rusak, kemudian yang yang pincang, yang telinganya hilang, terputus itu sebagiannya. Ini bagian yang tidak memenuhi syarat, ya. Termasuk yang sangat kurus. Jadi hewan kurban yang sangat kurus sehingga isi dagingnya itu hanya sedikit, ya. Ini tidak sah untuk dijadikan kurban, hewan kurban. Begitupun kalau ada hewan kurban yang ternyata memang membahayakan kesehatan. Umpamanya hewan kurban yang terkena antraks, ya, itu kan akan membahayakan bagi yang mengonsumsinya. Kemudian terkait dengan yang saat ini penyakit mulut dan kuku sebetulnya memang tidak menular kepada manusia, gitu. Nah, ini ada ketentuan yang baru terkait dengan penyakit ini. Kalau ternyata air liurnya terlalu berlebihan, itu juga tidak boleh, ya. Atau kalau sampai kukunya lepas, ya, kukunya lepas itu juga tidak sah, gitu ya. Karena ini termasuk yang dianggap membahayakan, gitu. Adapun kalau hanya sekedar ya biasa saja, ya, ini tidak mengapa, ya, karena memang paling dianjurkan untuk bagian kaki itu tidak dikonsumsi, ya. Seperti itu saja, ya, yang kejadian saat ini. Kemudian saat ini kita masuk pada terkait dengan waktu berkurban. Nah, ini waktu berkurban, ya, masing-masing mazhab ini berbeda, ya. Walaupun sebetulnya hanya Imam Syafi'i yang agak berbeda, ya, terkait dengan waktu kurban. Adapun mengenai keutamaannya, para ulama fikih tidak berpendapat, ya. Artinya utamanya, abdolnya berkurban adalah pada saat setelah selesainya sholat Id dan khutbah, ya, sebelum tergelincir matahari. Itu semuanya sama, merupakan waktu yang paling utama untuk berkurban, ya, di hari pertama. Nah, kemudian ada di sini saya jelaskan, ya, pendapat beberapa atau 4 mazhab terkait dengan waktu. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, waktu berkurban dimulai dengan terbitnya fajar. Berarti ketika fajar sudah terbit, itu sudah mulai, ya, itu. Tapi ini menurut mereka. Yang kedua, orang yang tidak berhalangan hadir pada salat Id baru boleh menyembelih setelah selesai salat Id, walaupun pembacaan khutbah belum selesai. Jadi dia orang yang disunnahkan, tidak ada halangan, ya, rumahnya dekat, tidak di pedalaman, ya, dia sedang tidak sakit, gitu, maka dia nggak punya uzur, maka dia datang untuk sholat Id. Kemudian setelah sholat, menurut Imam Hanafi udah boleh untuk menyembelih, walaupun khutbah belum dibacakan, ya. Ini menurut beliau seperti itu, ya, walaupun khutbah belum selesai. Jadi baru sholat, kan kalau ini itu kan sholat dulu baru khutbah, gitu kan, ya. Nah, setelah selesai sholat kemudian dia mau berkurban, menurut pahaman ini sudah boleh, ya. Yang C, orang yang berhalangan hadir pada sholat Id boleh menyembelih dengan memperkirakan ukuran selesainya sholat Id. Jadi umpamanya dia berhalangan sakit, ya, atau apa gitu,
dia ndak id, ya, maka dia perkirakan kalau orang id itu sekitar jam berapa? Mulai jam 7 umpamanya, ya. Dia perkirakan sholat itu kan sebentar, yang standar paling 10 menit. Maka jam 7.10 dia perkirakan sudah selesai. Maka dia boleh untuk menyembelih hewan kurbannya. Ya. Yang D, orang yang tinggal di pedalaman yang tidak disunahkan sholat id dibolehkan melakukan penyembelihan langsung setelah terbit fajar. Nah ini karena dalam mazhab Hanafi, jadi yang namanya sholat id satu tempat di kota, gitu ya, satu tempat untuk sholat id di tanah lapang, gitu, sehingga orang-orang yang di pedalaman dianggap terlalu jauh, ya udah nggak disunahkan. Nah bagi yang mereka seperti itu, mereka baru boleh kalau mau menyembelih setelah fajar, habis subuh gitu ya, selesai sholat subuh menyembelih. Menurut kalangan Hanafi ya sah sembelihannya, ya, walaupun belum terbit matahari. Gitu. Ya. Kemudian yang D, orang yang tinggal di pedalaman. Yang E, hari penyembelihan berlangsung hingga menjelang terbenamnya matahari pada hari ketiga. Berarti kalau besok Lebaran hari Minggu, ya, itu hari nahar. Mazhab Hanafi hanya tanggal 10 hari nahar, tanggal 11, tanggal 12, 3 hari. Ya, ini mazhab Hanafi hanya 3 hari, nggak sampai tanggal 13. Jadi mulai dari setelah sholat id, ya, kemudian hari ke-11, hari ke-12 sampai menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib selesai udah waktunya. Tidak sampai masuk maghrib, ya, gitu. Lebih pendek nih. Jadi beliau hanya apa? 10, 11, 12, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya mazhab Maliki. Bagi imam sholat id, waktu berkurban adalah setelah selesai sholat dan khutbah. Jadi ada imam id, gitu ya, dia mau kurban, maka dia itu baru boleh berkurban kalau selesai khutbah. Kalau belum selesai khutbah dia korban, nggak sah korbannya. Ya, itu. Ini Maliki. Kemudian yang B, bagi yang tidak menjadi imam, waktu berkurban adalah setelah imam selesai menyembelih pada hari pertama. Jadi sholat id, gitu ya, selesai sudah, kemudian imam menyembelih hewan kurbannya, setelah itu baru yang lain. Ya, kalau yang lain itu menyembelih sebelum imamnya menyembelih, nggak sah. Menurut Maliki, ya, tidak sah. Karena yang yang harus didahulukanlah imam sholat id pada hari itu. Kemudian yang C, pada hari kedua dan ketiga waktu berkurban dimulai sejak terbitnya fajar, tapi sebaiknya di saat matahari mulai meninggi. Itu pada hari kedua. Adapun pada hari nahar, ya, pada hari nahar itu hanya dibolehkan seperti tadi, ya, setelah selesai imam menyembelih, gitu ya, baru kemudian yang lain menyembelih. Tapi kalau hari yang kedua, hari tanggal 11, ya, begitu juga hari tanggal 12, karena sama dengan Imam Hanafi hanya sampai 12, nggak sampai 13, ya, maka dianjurkan walaupun setelah fajar hukumnya sah, tapi lebih baik kalau matahari mulai meninggi. Seukuran apa? Seukuran satu tombak, seukuran kita udah boleh duha. Makanya disebut udhiyah, diambil dari kata duha, ya. Waktu duha adalah waktu di saat matahari udah mulai meninggi, seukuran satu tombak, maka korban disebut udhiyah, ya. Udhiyah itu apa? Saat dimana matahari mulai meninggi, ya, itu namanya udhiyah, ya. Kemudian yang D, waktu penyembelihan berakhir saat tenggelamnya matahari pada hari ketiga. Berarti hari nahar tanggal 10, masuk hari tasyrik tanggal 11, kemudian tanggal 12. Cuma 3 hari tuh. Ya, sama dengan Hanafi. Ya, sama dengan Imam Hanafi.
Ya, enggak sampai tanggal 13. Gitu. Cuma kalau Imam Hanafi selesainya masa untuk menyembeli sebelum maghrib. Masih ada. Ya. Tapi kalau Imam Malik pas maghrib habis. Gitu ya. Ketika maghrib sudah masuk berarti waktu berkurban ya pada tanggal 12 Zulhijjah itu sudah selesai. Ya. Kalau di luar itu berarti sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Ya. Yang berikutnya, mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama atau yang A, waktu penyembelihan dimulai seukuran selesai sholat id dan 2 khutbah yang standar. Berapa biaya khutbah? Sholat biasanya taruhlah 10 menit, gitu ya. Khutbah berapa? Khutbah 15 menit. Berarti kalau dimulai pukul 7, orang yang tidak sholat id, dia memperkirakan berarti setengah 8 sudah masuk waktu utama untuk berkorban. Ya. Nah, kalau kita yang ikut Id, biasa begitu tuh. Kita Id, ya sama pelaksanaan korban itu pemotongannya, penyembelihannya pada saat setelah sholat Id, ya, dan khutbatul Id, gitu. Ya. Tapi sebaiknya sama. Sebaiknya ketika sudah dibolehkan sholat duha, itu utamanya, ya. Kemudian yang B, waktu penyembelihan berlangsung siang dan malam hingga berakhirnya hari tasyrik atau hari keempat 13 Zulhijjah. Kalau Imam Malik mengatakan malam hari makruh. Makruh, kenapa makruh? Karena khawatir ada kesalahan. Kalau sekarang silat dari kondisi terang begini, kemungkinan tidak salah ya. Kan dulu lain kan, beda kondisinya, maka kata Imam Malik, makruh gitu ya. Kata Imam Syafi'i nggak apa-apa, mau siang mau malam ya, penyembelihan ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah ini waktunya sampai 13 Zulhijjah, berarti tanggal 10 hari nahar lebaran penyembelihan pertama, lalu hari tasyrik 11, 12, 13 ya. Sama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i pun memakruhkan kalau sembelihan pada malam hari. Tapi sah ya, sembelihan tetap sah gitu, kalaupun dilakukan pada malam hari. Kemudian mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i. Hanya mereka mengatakan utamanya adalah setelah pelaksanaan sholat Id dan khutbah dan setelah imam sholat Id menyembelih. Ini namanya apa? Mengambil juga pendapatnya Imam Malik, ya. Apa namanya? Dari ini beliau juga berarti apa? Imam Hambali. Beliau ini mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, gitu ya. Dan juga mengambil pendapatnya Imam Hanafi. Mengambil Imam Hanafi apa? Kan Imam Hanafi mengatakan bahwa yang harus menyembelih terlebih dahulu adalah siapa? Imam sholat Id, gitu kan ya. Imam Syafi'i nggak ada itu, menyatakan itu. Walaupun imam belum nyembelih, yang lain udah boleh gitu. Nah Imam Hambali menggabungkan tuh pendapat Imam Syafi'i, dia ikuti karena memang gurunya. Tapi juga beliau mengakomodir pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan bahwa sebaiknya, tapi tidak terkait dengan sah tidaknya, sebaiknya disembelih pada saat imam Id sudah menyembelih. Itu sebaiknya. Kalau Imam Hanafi enggak, kalau imam belum nyembelih kita nyembelih enggak sah, gitu kan ya. Tapi Imam Hambali tetap sah. Beliau hanya mengatakan sebaiknya, ya. Kemudian berikutnya, hewan yang dikurbankan. Semua ulama ya terkait dengan hewan dikurbankan, yaitu jenis hewan ternak tertentu, ya. Mazhab Maliki mengatakan secara berurutan terkait dengan keutamaannya adalah domba, sapi, lalu unta. Jadi kata Imam Malik yang paling utama domba dulu.
ya, baru sapi, baru unta. Ya, mazhab Syafi'i kebalikannya. Termasuk Hambali, unta dulu, sapi, baru domba, lalu kambing Jawa. Ya. Itu urutannya begitu. Adapun mazhab Hanafi prinsipnya adalah bila ada dua hewan yang sama dalam jumlah daging dan harganya, maka yang lebih utama adalah yang lebih lezat dagingnya. Lain lagi ukurannya. Ya. Terserah aja mau yang mana, unta kah, kambing kah, sapi kah. Kalau memang harganya sama, kemudian volume dagingnya sama, ya yang itu yang dagingnya paling lezat yang dicari. Maka kalau ukurannya kambing Jawa dengan domba, ketika sama dua-duanya tuh, harganya sama, jumlah volume dagingnya sama, pasti yang dipilih domba. Kenapa? Daging domba lebih lezat daripada daging kambing. Gitu. Ya. Nah kita, mana yang kita pilih? Ya ikut Imam Syafi'i. Yang paling utama apa? Unta. Tapi unta nggak ada, gitu kan ya. Nah, sapi, ya sapi. Tapi kan harus cari berapa? 7 saham kan? 7 saham. Gitu. Kambing, gitu. Ya. Bahkan ada satu pendapat, mana lebih utama satu bagian sapi dengan satu ekor kambing? Lebih utama satu ekor kambing. Makanya kita bertujuh nih, ya, bikin saham 7 orang, gitu kan? Nah, ada lagi pilihan satu ekor kambing buat seorang, maka itu lebih utama satu ekor kambing, gitu, ya. Ada lagi begini, mana lebih utama satu ekor sapi apa 7 ekor kambing? Ya, karena lebih utama 7 ekor kambing. Kenapa? Karena jumlah darah yang dikeluarkan lebih banyak. Itu, ya. Itu ulama begitu tuh, ya. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, yang paling pokok kita kurban. 1 tahun paling tidak satu keluarga satu. Karena kemarin saya katakan ini dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah muakkadah. Jadi sunnah kifayah muakkadah. Kalau sudah 1 orang dalam 1 keluarga berkorban udah cukup. Gugur kesunahan yang lain. Gitu. Tapi pahalanya ya hanya untuk yang kurban, gitu ya. Kita untuk satu keluarga, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Dalam mazhab itu nggak bisa. Iya. Itu hanya menggugurkan sunnah kifayah saja. Gitu. Kita gantian aja. Tahun ini kita, tahun besok istri, tahun lagi butuh anak, gitu kan? Nah, itu. Tiap tahun kita korban. Ya, karena kemarin udah saya jelaskan tuh berapa ukurannya. Kalau kita masih punya persediaan uang untuk hidup untuk tanggal 10, 11, 12, 13, ya. Masih ada tuh kelebihannya, berarti kita sudah sunnah berkorban. Ya, gitu. Kemudian terkait dengan usia, mazhab Hanafi, kambing sudah berusia sempurna 1 tahun. Ini termasuk rendah nih. Beliau kambing 1 tahun tidak boleh. Gitu ya. Ya. Memasuki tahun kedua. Berarti udah lebih 1 tahun lebih sedikit, gitu ya. Tahun kedua udah masuk. Sapi atau kerbau sudah sempurna 2 tahun, memasuki tahun ketiga, ya. Dan unta sudah sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Unta kita nggak ada lah, gitu ya. Pindah sapi, kerbau, itu usianya 2 tahun, masuk tahun ketiga menurut Hanafiyah, ya. Sekarang Malikiyah. Kambing sudah sempurna 1 tahun dan masuk tahun kedua, juga rendah itu kambing. Domba sudah sekedar masuk tahun kedua, sekedar 1 tahun lebih seminggu udah jadi, sekedar soalnya itu kan ya. Sapi atau kerbau bila sudah berusia 3 tahun dan sekedar masuk tahun keempat, 3 tahun 1 minggu, 3 tahun setengah bulan udah masuk itu. Unta bila sudah berusia 5 tahun dan masuk tahun ke-6, ini agak mirip ya.
Mazhab Syafi'i, unta berusia 6 tahun, 5 tahun masuk ke 6. Sapi dan kambing berusia 3 tahun, ya, masuk tahun ke-4. Kemudian domba berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Gitu. Ya. Tapi domba ada yang 1 tahun tidak bisa, karena domba itu lebih cepat dia kupaknya. Ya, gitu. Domba itu lebih awal biasanya, ya, daripada kambing Jawa. Gitu. Kalau domba itu lebih awal dia. Ya, ada yang 1 tahun sudah bisa untuk kurban, itu domba. Mazhab Hambali, kambing berusia sempurna 1 tahun, sapi berusia sempurna 2 tahun, ya. Kemudian unta berusia sempurna 5 tahun. Para hadirin Ibu dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kemudian terkait dengan sunnah, ya, sunnah ketika kita akan berkurban, ya. Namun sebelum itu boleh juga kita lihat warna, ya, warna bulunya, gitu kan ya. Yang paling bagus warnanya putih. Jadi kalau kita mau korban kambing, cari kambing yang bulunya putih mulus. Yang kedua yang bulunya agak kekuningan, gitu ya, kuning. Yang ketiga bulunya itu putih agak kumel, ya, itu. Baru kemudian yang warnanya hitam putih, yang warnanya hitam saja, ya, itu terkait dengan warna. Gitu. Nah, kemudian yang terkait dengan apa yang mesti kita lakukan sebelum kita melaksanakan kurban, ya. Nah, ini ada satu sunnah, ya, bahwa di saat kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, 1 Dzulhijjah, itu kita disunnahkan, ya, disunnahkan tidak mencukur rambut, ya, dan tidak memotong kuku. Gitu. Jadi bukannya rambutnya binatang, tapi kita sendiri yang dimaksud, ya. Nah, ini ada pendapat yang berbeda terkait dengan hadis ini, hadis yang memerintahkan kita untuk tidak bercukur dan tidak memotong kuku, ya. Mazhab Hambali mengatakan bila dua hal tersebut dilakukan hukumnya adalah haram. Berarti orang yang mau berkorban itu kalau dia motong kuku, dia motong rambut, kumis segala macam tuh, ya, itu haram kata menurut Imam Hambali, ya. Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan itu haram, ya. Dosa nggak? Ya dosa. Kalau haram, ya dosa kalau dilakukan. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, hukumnya makruh. Jadi makruh saja. Kita mau korban nih, udah enak banget tuh, ya, udah jenggot daripada panjang gitu, nggak betah, nggak nyaman, ya. Kita ini apa? Potong itu. Nah, itu hukumnya cuma makruh. Dosa nggak? Nggak. Karena makruh itu berarti nggak dosa, ya. Ditinggalkan, ya, dia tidak berdosa. Artinya ketika kita tidak ikut perintah Nabi tadi, maka kita nggak dosa. Ketika kita mengikuti perintah Nabi tadi, ya berpahala karena sunnah, gitu kan ya, ini sunnah. Gitu. Jadi yang mau berkorban nih, udah panjangin aja biar aja. Yang wajah panjang gitu ya, kumisnya panjang. Kenapa? Mengharapkan sunnah. Kenapa? Karena diharapkan ketika berkorban semua bagian tubuh kita ikut berkorban. Gitu. Nanti kalau udah disembelih tuh, hewan sembelihan udah disembelih, boleh udah bersih-bersih. Ya. Nah, kita tahu udah disembelih nih. Nah, udah silakan untuk potong rambut, potong kuku gitu kan ya.
kemudian ya kumis segala macam itu, silakan saja. Gitu. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan ya nggak apa-apa, ya nggak ada masalah, ya mau dipotong kek, nggak dipotong kek, itu nggak ada masalah gitu. Apa alasannya? Kata beliau lah bersetubuh aja boleh, gitu ya. Alasan itu agak unik juga. Kata beliau bersetubuh aja boleh. Jadi selama dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari penyembelihan bersetubuh boleh dengan istri, gitu kan? Maksudnya mau teguh nggak boleh. Ya, itu yang beliau katakan seperti itu. Ya, oke berikutnya, ya. Saya masih punya waktu. Nanti ada silakan untuk mau bertanya, tapi nanti dulu. Kemudian terkait dengan keutamaannya, kalau kita ingin berkorban, memang yang paling bagus yang nyembelih kita, ya, yang menyembelihlah kita sendiri, ya, bukan orang lain. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, nggak terbiasa atau nggak tega, ya itu boleh orang lain yang menyembelih. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan luhumul dohaya, ya, daging hewan kurban. Daging hewan kurban ini, ya, jumhur ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, mereka mengatakan yajuzul aklu minal udhiyatil mutatawwi biha. Boleh, ya, makan daging binatang ternak yang dikorbankan sebagai korban sunnah, bukan korban nazar. Kalau korban nazar nggak boleh dimakan, sedikit pun nggak boleh, ya. Nah sekarang begini Pak, kadang kita ini mungkin karena nggak tahu, ketika ditanya umpamanya, ini kambing siapa? Kambing siapa? Kita bilang ini kambing kurban saya. Berarti itu menjadi kurban wajib. Tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Kalau kita makan ini adalah hewan kurban saya. Ya. Lalu bagaimana agar tetap jadi sunnah? Maka kita katakan ini hewan sunnah korban saya atau ini hewan kurban sunnah saya. Ya. Karena dalam bahasa Arab hal macam itu memang berimplikasi kepada wajib, ya. Jadi kita jangan bilang ini hewan korban saya, itu jadi wajib, nggak boleh kita makan, ya. Tapi kalau ini adalah hewan kurban sunnah, ya, kurban sunnah. Jadi kalau hewan yang dinazarkan atau yang wajib itu haram untuk dimakan dagingnya oleh orang yang berkurban. Kemudian seberapa yang boleh kita makan, ya terserah saja, gitu ya, gitu. Tapi kalau dimakan semua dalam madzhab itu nggak boleh. Wajib kita serahkan ke orang lain walaupun sedikit. Ya. Kalau semua kita dan keluarga yang makan itu nggak boleh. Jadi harus ada bagian yang diberikan pada orang lain. Nah, umumnya para ulama mengatakan bahwa daging kurban sepertiga dimakan oleh yang berkurban, sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin, sepertiga lagi diberikan kepada tetangga, walaupun tetangga itu orang kaya. Ya, kita jangan bilang, oh dia kan orang kaya, udah sering makan daging. Tetap itu diberikan. Ya, tetangga kita yang memang orang-orang mampu diberikan. Tapi orang kaya yang mendapatkan daging kurban, dia tidak boleh menjual daging tersebut. Kalau orang miskin boleh. Orang yang tidak mampu, miskin fukoro itu,
Ya, karena daging banyak bener, dia bingung ini, jual aja deh. Boleh. Tapi bagi orang yang mampu, ketika mungkin tetangga memberikan, ini berikan dapat, dia panitia dapat juga gitu ya. Gak boleh daging tersebut diperjualbelikan. Itu haram, gak boleh. Ya. Kemudian bagaimana dengan kulitnya? Kulit dari hewan kurban itu tidak boleh dijual. Dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk jagal. Ya. Jadi gimana? Ya udah diserahkan saja. Ya. Karena kalau kulit itu dijual oleh pengorban, maka batal kurbannya. Gitu. Nah, ini tolong hati-hati gitu ya. Nah, gimana di masjid musola kalau ada kulit yang merupakan hewan kurban yang nggak mungkin dibagi-bagi kan? Nah udah serahkan saya sebagai hadiah ya kepada jagal, ya udah bawa aja ya. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai alat bayar ya. Tuh, ini kulit nih sebagai apa? Upah mengerjakan sembelihan dan pengulitan sampai pada pemotongan gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita mengorbankan ya, menyembelih hewan korban yang kita tujukan untuk seseorang. Umpamanya kita punya anak kebetulan tidak di sini, tapi ada di Surabaya umpamanya. Ada di Surabaya, ya kita udah beli aja hewan kurban, diniatkan untuk yang di sana, lalu disembelih, tidak sah. Kurban tidak sah. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak tahu. Harusnya diberitahu dulu, nak, ini bapak mau kurban tahun ini biar untuk kamu. Nah ini atas seizinnya, sama dengan bapak bayarin zakat, gak boleh kan? Kalau anaknya tidak tahu. Zakat fitri nih, ya zakat fitri dibayarin tuh. Dia di mana? Anaknya ada tempat yang jauh, dibayar zakat fitrinya tanpa memberitahu, itu nggak bisa, nggak boleh. Harus seizin yang bersangkutan, ya. Oke. Jadi harus dicermati tuh. Kalau besok kita mau korban, anak kita jauh di kampung, bilangin, ya tahun ini saya korban untuk kamu atas nama kamu, ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Ya, orang yang meninggal gimana untuk korban? Itu kan. Menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat, orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh dikorban, ya, kecuali yang bersangkutan sebelum meninggal wasiat. Ya, jadi berwasiat nanti kalau bapak nggak ada umur, setiap tahun bikin korban untuk bapak. Ya, itu boleh, ya. Tapi kalau bapak atau siapapun yang sudah meninggal dunia nggak pernah mau berwasiat, itu nggak bisa. Ya, itu pendapat yang mu'tamad. Namun ada sedikit pendapat. Dalam istilah fikih namanya qila. Kalau qila itu pendapat yang enggak umum. Itu saya dapat di kitab Hasyiah At-Tarmasi. Di sana dikatakan wakila, dan dikatakan ya, boleh berkorban untuk orang yang udah meninggal walaupun dia tidak berwasiat. Karena itu juga merupakan sedekah. Ya. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya kembali kepada kita semua. Mau ambil pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang sedikit. Gitu ya. Gitu. Di semua literatur fikih, bahasan tentang ini apa? Tidak dibolehkan orang yang sudah meninggal dunia
dibikinkan korban bila dia tidak berwasiat ya sebelumnya itu. Ya. Kenapa sih begitu? Karena korban itu adalah tebusan, fida. Ya. Kalau haji itu bukan tebusan, itu ibadah, itu biasa kan. Artinya boleh disodakokan pahalanya gitu. Tapi kalau itu tebusan, ya, fidaun nafs, tebusan jiwa. Ya, itu nggak bisa seperti itu. Ya, tuh. Dan memang ketika orang korban, dia kan udah mengizinkan dagingnya dimakan oleh banyak orang. Kalau yang meninggal, bagaimana dia mengizinkan? Kan nggak bisa, ya. Tidak bisa dia mengizinkan, ya udah meninggal, gitu kan ya. Ini yang menjadi alasan kenapa orang yang sudah meninggal tidak bisa dibikinkan korban buat dia. Ya. Ya, saya kira ini udah jam 7 ya.